Selamat pagi pemirsa Bolkes, Shin Tae-yong beri kabar gembira untuk publik tanah air. Tunjukkan bukti cintanya, Coach Shin putuskan terus beri kontribusinya demi kemajuan sepak bola Indonesia. Di sisi lain, Ketua Federasi Futsal Indonesia Bapak Sianipar resmi angkat Shin Tae-yong jadi Direktur Teknik Timnas Futsal Indonesia. Benarkah demikian? Berikut berita lengkapnya, jangan sampai Anda terlewatkan. Angin segar dari Spanyol. Israr Megantara OTW abroad ke kampung Hector Souto. Lupakan kegagalan di final Piala Asia Futsal. Siapa sangka, kegagalan kemarin justru membukakan pintu menuju kiblat futsal dunia? Karier Israr bakal melesat jauh di atas rata-rata. Jangan sampai terlewat, simak ulasan lengkap keberangkatan sang bintang sekarang. Sinyal kelas dunia. Ketua FFI ungkap peluang Timnas Futsal Indonesia lawan Brazil. Menantang Raja Futsal Dunia bukan lagi sekedar mimpi di siang bolong. Apakah mental Garuda sudah siap menghadapi tarian samba yang mematikan? Tonton berita selengkapnya untuk tahu jadwal dan persiapannya. Kabar surgawi bagi pecinta bola. STY terus beri kontribusi di sepak bola Indonesia. Peluang kolaborasi majukan Timnas Futsal Indonesia dan Shin Tae-yong ditunjuk jadi Direktur Teknik Timnas Futsal jadi harapanku. Tangan dingin Coach Shin kini membayangi lapangan futsal, sebuah revolusi besar yang bisa mengubah segalanya. Bayangkan ngerinya kekuatan kita jika ini terwujud. Cek detail kolaborasi bersejarah ini hanya di sini. Harumnya nama Indonesia di kancah global. Murid Shin Tae-yong resmi jadi asisten John Herdman. Bukti kuat kalau kualitas didikan STY bukan kaleng-kaleng sampai pelatih kelas dunia pun kepincut. Bangga luar biasa melihat putra bangsa melatih di level tertinggi. Saksikan liputan khususnya agar kamu tahu seberapa hebat prestasinya. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolkest agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Israr Megantara dan ekspansi talenta futsal Indonesia ke Spanyol. Keputusan Israr Megantara untuk berkarier di Spanyol, negeri asal pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menjadi sinyal positif bagi regenerasi atlet nasional. Langkah ini dipandang bukan sekedar pelarian dari kegagalan di partai final kompetisi sebelumnya, melainkan sebuah lompatan strategis untuk menyerap ilmu dari kiblat futsal dunia. Dinamika futsal tanah air kembali memanas dengan kabar keberangkatan salah satu talenta berbakat, Israr Megantara menuju Spanyol. Langkah ini diambil Israr tak lama setelah perjuangan keras di kancah Asia yang berakhir di posisi kedua. Alih-alih larut dalam kekecewaan, Israr memilih untuk memperluas cakrawala profesionalnya di negara yang dikenal sebagai pusat keunggulan futsal global. Keberangkatan Israr tidak lepas dari pengaruh positif yang dibawa oleh pelatih kepala Timnas, Hector Souto. Dengan jaringan luas yang dimiliki Souto di Spanyol, Israr mendapatkan kesempatan untuk berlatih atau berkompetisi di lingkungan yang memiliki intensitas jauh lebih tinggi dibandingkan liga domestik. Ini adalah bentuk konkret dari transfer pengetahuan yang diharapkan dapat berdampak pada performa Timnas Indonesia di masa mendatang. Bagi seorang atlet muda bermain di luar negeri, abroad, bukan hanya soal teknik, melainkan adaptasi budaya dan ketahanan mental. Spanyol menawarkan sistem kompetisi yang taktis dan mengandalkan kecerdasan bermain, sesuatu yang sangat dibutuhkan Israr untuk melengkapi atribut fisiknya yang sudah mumpuni. Para pengamat olahraga menilai bahwa langkah ini akan menjadikan Israr sebagai role model bagi pemain muda lainnya untuk tidak takut berkarier di luar negeri. Menutup lembaran lama, kekalahan di final Piala Asia memang menyisakan luka, namun dalam dunia profesional, respons terhadap kekalahan adalah penentu kualitas seorang pemain. Israr menunjukkan bahwa cara terbaik untuk melupakan kegagalan bukanlah dengan mengabaikannya, melainkan dengan mencari tantangan yang lebih besar agar kapasitas dirinya terus berkembang. Berdasarkan data terbaru dari berbagai platform berita olahraga dan pantauan aktivitas media sosial, Israr Megantara kini tengah mempersiapkan segala administrasi dan teknis untuk keberangkatannya. Dukungan mengalir dari rekan setim, federasi, hingga para penggemar yang berharap ia dapat membawa perubahan signifikan sekembalinya ke tanah air nanti. Keberhasilan Israr di Spanyol nantinya diharapkan dapat membuka pintu lebih lebar bagi pemain futsal Indonesia lainnya untuk berumput di liga-liga top dunia.
Di jagat media sosial, sebuah narasi ambisius mulai bergulir dari jemari para supporter setia Timnas Garuda. Muncul sebuah harapan yang terdengar gila namun visioner. Bagaimana jika Shin Tae-yong ditunjuk sebagai direktur teknik atau penasehat strategis bagi Timnas Futsal Indonesia? Harapan utama fans terletak pada aspek disiplin. STY dikenal sebagai pelatih yang tidak mengenal kompromi soal kondisi fisik dan mentalitas. Dalam dunia futsal yang menuntut intensitas tinggi, pergerakan tanpa henti, dan transisi secepat kilat, jiwa disiplin STY dianggap sebagai kepingan puzzle yang sempurna. Fans membayangkan pemain futsal kita tidak hanya memiliki skill individu di atas rata-rata, tetapi juga memiliki ketahanan fisik yang mampu meneror lawan selama 40 menit penuh tanpa penurunan fokus. Spekulasi ini semakin liar ketika membayangkan kolaborasi antara STY dan pelatih kepala saat ini, Hector Souto. Jika Souto membawa kecerdasan taktis ala Spanyol, STY bisa masuk sebagai arsitek di balik layar yang membenahi kurikulum pembinaan pemain muda. Sebagai Dirtek, STY diharapkan mampu mentransformasi cara pemain futsal Indonesia melihat profesi mereka, bukan sekedar hobi yang dibayar, melainkan karier atlet profesional dengan standar nutrisi, istirahat, dan latihan kelas dunia. Shin Tae-yong ditunjuk jadi Dirtek Futsal jadi harapanku, tulis salah satu netizen yang kemudian menjadi viral. Kalimat ini mencerminkan kerinduan fans akan sistem yang terintegrasi. Fans bermimpi adanya DNA Garuda yang seragam antara sepak bola lapangan besar dan futsal. Dengan pengaruh STY, lobi-lobi internasional untuk mengirim pemain futsal Indonesia ke kompetisi elit lainnya bukan lagi sekedar angan-angan. Meski saat ini kabar ini masih berada di ranah spekulasi dan harapan supporter, pesan yang tersampaikan sangat jelas. Fans Garuda menginginkan standar kesempurnaan yang dibawa STY menular ke seluruh cabang olahraga di bawah naungan bendera Indonesia, termasuk futsal. Jika kolaborasi ini benar-benar terjadi, Indonesia tidak hanya akan menjadi macan Asia di rumput hijau, tetapi juga menjadi predator yang ditakuti di atas lantai semen. Ini adalah harapan tentang sebuah ekosistem olahraga yang profesional, disiplin, dan bermental pemenang. Nova Arianto kembali ke skuad senior, jadi tangan kanan John Herdman di FIFA Series 2026. Siap wariskan ajaran STY ke John Herdman. Era baru tim nasional Indonesia di bawah komando pelatih kelas dunia John Herdman dipastikan tidak akan kehilangan identitas yang telah dibangun susah payah selama 5 tahun terakhir. Penunjukan Nova Arianto sebagai asisten pelatih utama bukan sekadar pengisi slot pelatih lokal, melainkan sebuah langkah strategis untuk mewariskan visi, misi, dan mentalitas baja ala Shin Tae-yong kepada nahkoda baru asal Inggris tersebut. Berdasarkan fakta terkini, PSSI secara resmi menugaskan Nova Arianto untuk berdiri di samping John Herdman. Kehadiran Nova diyakini akan menjadi kompas bagi Herdman dalam memahami fondasi mental yang telah tertanam kuat di benak para penggawa Garuda. Selama bertahun-tahun menjadi murid terdekat Shin Tae-yong, Nova Arianto adalah saksi hidup sekaligus aktor di balik transformasi fisik dan mental pemain Indonesia. Publik menilai bahwa tugas utama Nova kali ini adalah memastikan bahwa standar disiplin tinggi dan winning mentality yang diwariskan STY tidak luntur saat Herdman mencoba menerapkan pendekatan taktis barunya. Nova Arianto adalah pemegang kunci transisi ini. Ia membawa catatan detail mengenai blueprint keberhasilan STY, mulai dari manajemen ruang ganti hingga ketahanan mental pemain di bawah tekanan. Ia akan memastikan John Herdman tidak perlu meraba-raba karakter mentalitas anak asuhnya, ungkap salah satu pengamat sepak bola nasional. Meskipun John Herdman datang dengan reputasi membawa Kanada ke Piala Dunia, tantangan di Asia Tenggara memiliki keunikan tersendiri. Disinilah peran Nova Arianto menjadi krusial. Ia berperan sebagai penjaga visi jangka panjang PSSI, agar filosofi bermain yang agresif dan pantang menyerah, yang sudah menjadi identitas timnas, tetap terjaga. Nova diharapkan mampu menyingkronkan metode latihan Herdman dengan pola pendekatan psikologis yang selama ini efektif dilakukan era STY. Dengan kata lain, Nova adalah benang merah yang menjahit kesuksesan masa lalu dengan ambisi masa depan. Tugas berat sudah menanti di depan mata. Dalam ajang FIFA Series 2026 bulan depan, duet Herdman-Nova akan diuji untuk pertama kalinya.
kehadiran Nova di bangku cadangan akan memberikan rasa aman bagi para pemain yang sudah terbiasa dengan gaya kepemimpinan tegas namun kebapakan, ciri khas yang ia serap langsung dari Shin Tae-yong. PSSI menegaskan bahwa penunjukan ini adalah bentuk apresiasi terhadap kualitas pelatih lokal yang telah matang melalui proses magang panjang di bawah pelatih kelas dunia. Nova Arianto kini berdiri sebagai representasi keberlanjutan ilmu sepak bola modern di tanah air. Banyak pihak khawatir pergantian pelatih akan merusak momentum positif timnas. Namun dengan menempatkan Nova Arianto, sosok yang paling paham isi kepala STY, PSSI telah melakukan langkah mitigasi resiko yang cerdas. Ini bukan tentang meniru STY, melainkan mengintegrasikan kekuatan mental lama dengan kecerdasan taktis baru. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, FFI, Mikael Sianipar, baru-baru ini memberikan pernyataan yang memicu optimisme tinggi di kalangan pecinta olahraga nasional. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dikutip dari berbagai sumber kredibel hari ini, FFI sedang menjejaki kemungkinan besar untuk mempertemukan timnas futsal Indonesia dengan pemegang rekor juara dunia terbanyak, Brazil. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari peta jalan atau roadmap FFI untuk menembus jajaran elit futsal dunia. Setelah sukses mendominasi di tingkat Asia Tenggara dan menunjukkan taji di level Asia, Indonesia memerlukan lawan tanding dengan profil setinggi Brasil untuk menguji sistem permainan yang sedang dibangun oleh pelatih Hector Souto. Kami ingin pemain kita terbiasa dengan tekanan level tinggi. Melawan Brasil akan memberikan pengalaman yang tidak bisa didapatkan dari turnamen regional manapun, ungkap Mikael Sianipar dalam keterangannya yang viral di media sosial. Secara faktual, posisi Indonesia di peringkat futsal dunia yang terus merangkak naik menjadi daya tawar tersendiri. Brasil, yang dikenal selektif dalam memilih lawan uji coba, mulai melirik kawasan Asia Tenggara sebagai pasar sekaligus kekuatan baru yang potensial. Diskusi di media sosial seperti X, sebelumnya Twitter dan Instagram, menunjukkan dukungan masif dari supporter. Publik berharap laga ini tidak hanya digelar di luar negeri, namun ada peluang bagi Indonesia untuk bertindak sebagai tuan rumah dalam laga persahabatan internasional atau FIFA Matchday. Meskipun peluang tersebut terbuka lebar, FFI menegaskan bahwa koordinasi jadwal dengan pihak Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, tetap menjadi kunci utama. Mengingat para pemain Brazil mayoritas merumput di liga-liga elit Eropa, sinkronisasi kalender internasional menjadi tantangan yang sedang diselesaikan oleh jajaran manajemen timnas. Analisis redaksi, jika laga ini terrealisasi, ini akan menjadi tonggak sejarah terbesar bagi futsal Indonesia. Selain meningkatkan brand awareness futsal di tanah air, secara teknis, para pemain Indonesia akan mendapatkan pelajaran langsung mengenai individual skill dan efisiensi taktis khas negeri Samba. Hingga saat ini, status pertandingan masih dalam tahap komunikasi intensif dan penjejakan. FFI berkomitmen untuk memberikan pengumuman resmi segera setelah kesepakatan hitam di atas putih tercapai. Informasi ini dipastikan bukan merupakan hoax, melainkan bagian dari program kerja strategis federasi yang telah dipaparkan dalam rapat kerja nasional. Bek tim nasional Indonesia, Justin Hubner, kembali mencuri perhatian publik sepak bola internasional melalui catatan statistik yang luar biasa. Pemain berusia 22 tahun yang kini membela Fortuna Sittard di Eredivisie tersebut secara resmi masuk dalam daftar 5 besar bek tengah U23 dengan rata-rata tackle sukses tertinggi di 7 liga top Eropa musim 2025-2026. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh penyedia statistik sepak bola Data MB per Februari 2026, Justin Hubner mencatatkan rata-rata 1,01 tackle sukses per 90 menit. Angka ini menempatkan pemain yang dijuluki El Preman oleh netizen Indonesia tersebut di peringkat ketiga, bersaing ketat dengan nama-nama besar dari klub elit Eropa lainnya. Pencapaian Hubner tergolong prestisius karena ia berhasil mengungguli catatan statistik bek muda milik Real Madrid, Raul Asensio, yang hanya membukukan 0,87 tackle per laga. Di posisi puncak daftar tersebut terdapat Brian Pereira, NEC Nijmegen dengan 1,2 tackle per 90 menit, diikuti oleh Abdou Qadir Husanov, Manchester City dengan 1,11 tackle. Sementara itu, Hubner berbagi posisi ketiga dengan palang pintu Barcelona, Gerard Martin.
Statistik ini menjadi indikator penting bahwa Justin Hubner memiliki keberanian dan akurasi tinggi dalam duel 1 lawan 1. Bermain di kompetisi seketat Eredivisie, angka 1,01 tackle per laga menunjukkan kematangan mentalitas bertahannya, tulis pengamat sepak bola dalam laporan Data MB. Hingga pertengahan musim ini, Hubner telah mencatatkan 15 penampilan di kancah domestik Belanda. Selain kemampuan bertahannya, ia juga menunjukkan kontribusi ofensif dengan mengemas 1 gol dan 1 assist. Namun, gaya bermainnya yang sangat agresif bak pisau bermata dua. Ia tercatat telah mengoleksi 7 kartu kuning dan 1 kartu merah sejauh ini. Pelatih Fortuna Sittard dikabarkan terus memberikan kepercayaan penuh kepada Hubner sebagai starter, mengingat kemampuannya yang serba bisa. Selain fasih sebagai bek tengah, Hubner beberapa kali dipasang sebagai bek sayap kiri, peran yang ia jalankan dengan sama baiknya berkat visi bermain modern. Reputasi Hubner sebagai raja tackle ini menjadi modal berharga menjelang laga krusial menghadapi Ajax Amsterdam pada akhir pekan ini. Laga tersebut diprediksi akan menjadi sorotan besar di tanah air karena potensi terjadinya derby Indonesia, di mana Hubner akan berhadapan langsung dengan kiper baru Ajax yang juga penggawa timnas Indonesia, Maarten Paes. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025-2026. Semen Padang FC secara resmi mengumumkan pemutusan kerjasama dengan penyerang muda berbakat Ronaldo Kuateh per Selasa 10 Februari 2026. Keputusan ini menjadi sorotan tajam, mengingat Ronaldo sempat menyandang status sebagai anak kesayangan Shin Tae-yong atau STY di masa awal kebangkitan timnas Indonesia. Melalui unggahan resmi di media sosial klub, manajemen tim berjuluk Kabau Sirah tersebut menyampaikan apresiasi atas dedikasi singkat pemain berusia 21 tahun itu. Namun, statistik yang minim dan kondisi fisik yang belum bugar menjadi faktor utama di balik berakhirnya kerjasama ini. Meskipun saat ini tengah terdepak dari klub, Ronaldo Kuateh merupakan salah satu prototipe pemain yang tumbuh besar di bawah didikan keras Shin Tae-yong. Gaya mainnya yang eksplosif, disiplin posisi, dan ketahanan fisik pernah menjadi standar yang dipuji oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Para pengamat menilai, pemain-pemain seperti Ronaldo, meskipun kini tengah mengalami penurunan performa akibat cedera, memiliki fondasi mentalitas baja yang telah ditanamkan STY. Pengalaman abroad di Turki, Bodrum FK, dan Thailand, Muangthong United seharusnya menjadi modal baginya untuk segera bangkit. Mentalitas pantang menyerah ini diharapkan dapat tetap tertular ke rekan-rekan setimnya dimanapun ia berlabuh nantinya, selaras dengan visi misi yang kini tengah diteruskan oleh staf kepelatihan timnas di bawah John Hartman. Karier Ronaldo di Semen Padang musim ini memang terbilang anti klimaks. Ia hanya tercatat tampil dalam 1 pertandingan resmi di ajang Super League. Penyebab utamanya adalah cedera robekan pada meniskus yang mengharuskan dirinya menepi lama dari lapangan hijau. Riwayat cedera pemain kelahiran Yogyakarta ini memang cukup mengkhawatirkan bagi pemain seusianya. Tercatat, ia pernah mengalami cedera ligamen pada musim 2022-2023 yang membuatnya kehilangan momentum emas saat masih berkarier di luar negeri. Kami berterima kasih atas kontribusi Ronaldo Kuateh. Namun dalam dinamika kompetisi yang ketat, tim membutuhkan pemain yang siap tempur secara fisik 100%. Kami mendoakan yang terbaik untuk pemulihan dan karier Ronaldo selanjutnya, tulis pernyataan resmi klub. Saat ini, Ronaldo Kuateh berstatus free agent dan sedang fokus pada proses rehabilitasi. Belum ada kepastian apakah ia akan tetap merumput di kasta tertinggi sepak bola Indonesia atau mencoba peruntungan kembali di liga luar negeri. Kehilangan tempat di klub Super League menjadi pukulan telak bagi pemain yang pernah menjadi debutan termuda di timnas senior pada tahun 2022 lalu. Publik sepak bola nasional berharap sang pemain dapat segera pulih dan membuktikan bahwa ajaran mentalitas dari era Shin Tae-yong masih melekat kuat dalam dirinya untuk bangkit dari titik terendah.